ACP. Aku cinta bumi. Halo teman-teman, selamat datang di dunia kecil kita yang penuh dengan petualangan. Hari ini kita akan mengenal makhluk kecil yang berjalan sangat pelan, tetapi tetap gigih dan menarik. Siapa mereka? Betul sekali, hari ini kita akan belajar tentang siput. Lihat deh teman-teman, siput berjalan dengan sangat lambat. Tahukah teman, siput bisa bergerak dengan kecepatan rata-rata hanya sekitar 1 mil per jam? Itu seperti teman berjalan sangat lambat. Tapi meskipun pelan, siput tidak pernah berhenti bergerak. Mereka selalu menuju tujuannya. Wah, lihat tentakel kecil di kepala siput. Tentakel ini sangat penting buat siput. Di ujung tentakel ada mata yang digunakan untuk melihat dunia di sekitar mereka. Siput juga menggunakan tentakel untuk merasakan benda di sekitarnya. Wow, seperti radar mini ya. Sama seperti kura-kura, siput juga punya cangkang di punggung mereka. Cangkang ini adalah rumah bagi siput. Jika siput merasa takut atau ingin beristirahat, mereka akan masuk ke dalam cangkangnya untuk berlindung. Cangkang ini sangat kuat dan bisa melindungi siput dari cuaca buruk atau pemangsa. Teman-teman, tahukah kalian apa makanan favorit siput? Kebanyakan siput sangat suka makan dedaunan-daunan yang hijau dan juga sayuran segar. Mereka adalah herbivora, yang berarti mereka makan tumbuhan. Saat siput makan, mereka menggunakan mulut kecil mereka yang disebut radula, yang penuh dengan gigi-gigi kecil. Wah, keren banget ya cara siput makan. Tapi ada juga jenis siput yang suka makan jamur, buah-buahan, dan bahkan kulit kayu. Beberapa siput bisa jadi sedikit nakal di kebun karena mereka suka makan tanaman kita. Jadi, jika kamu punya kebun di rumah, hati-hati dengan siput yang mungkin datang berkunjung untuk mencari makanan. Teman-teman, kamu pernah melihat jejak lengket yang ditinggalkan siput? Nah, itu adalah lendir. Siput mengeluarkan lendir saat mereka bergerak. Lendir ini membantu mereka bergerak lebih mudah di atas permukaan yang kasar atau licin. Tanpa lendir, siput mungkin akan kesulitan untuk merayap. Meskipun terlihat kecil dan lambat, mereka sangat penting bagi ekosistem kita. Siput membantu memecah daun-daun yang sudah mati dan mengembalikannya ke tanah sebagai nutrisi untuk tanaman. Siput juga dimakan oleh hewan lain seperti burung, serangga, dan katak, sehingga mereka menjadi bagian dari rantai makanan. Teman-teman, siput berkembang biak dengan bertelur. Setelah kawin, siput betina menggali lubang kecil di tanah untuk bertelur. Siput biasanya bertelur banyak sekali loh. Setelah beberapa minggu, telur-telur itu menetas dan keluarlah bayi-bayi siput yang imut. Bayi siput langsung memiliki cangkang, tetapi cangkangnya masih lembut dan akan mengeras seiring waktu. Teman-teman, tahukah kalian? Ada 2 jenis siput yang sering kita temui.
yaitu siput darat dan siput air. Siput darat tinggal di kebun, hutan, atau ladang. Sedangkan siput air tinggal di danau, sungai, atau kolam. Keduanya punya perbedaan menarik, tapi mereka sama-sama memiliki cangkang dan menggunakan lendir untuk bergerak. Kalau sedang hujan, kamu pasti sering melihat siput keluar dari persembunyian mereka. Itu karena siput sangat menyukai kelembapan. Saat cuaca basah, siput bisa bergerak lebih mudah karena lendir mereka tidak mengering. Jadi, lain kali kalau kamu melihat hujan, coba deh lihat sekeliling. Mungkin ada siput yang sedang berjalan-jalan. Tapi, teman-teman, ada juga hal yang harus kita perhatikan. Banyak siput di dunia terancam punah karena polusi dan perusakan habitat mereka. Beberapa jenis siput sangat langka dan hanya hidup di tempat-tempat tertentu. Oleh karena itu, kita harus menjaga lingkungan kita dengan baik agar siput-siput ini bisa terus hidup dengan aman. Kalau siput merasa terancam, mereka bisa masuk ke dalam cangkang mereka dan menyembunyikan diri. Siput juga bisa beristirahat lama di dalam cangkangnya selama musim panas atau musim dingin yang ekstrim loh. Nah, proses ini disebut estivasi atau hibernasi. Ini membantu mereka bertahan di kondisi cuaca yang sulit. Kita semua bisa membantu siput dengan menjaga kebun kita tetap alami dan bebas dari bahan kimia berbahaya. Jangan lupa untuk menjaga kebersihan lingkungan agar hewan-hewan kecil seperti siput bisa hidup dengan nyaman. Siput mungkin kecil, tapi mereka sangat penting bagi alam kita. Wah, banyak sekali hal seru yang bisa kita pelajari dari siput ya. Mereka mungkin kecil dan lambat, tapi mereka mengajarkan kita bahwa setiap makhluk punya peran penting di muka bumi ini. Terima kasih sudah mengikuti petualangan kita hari ini teman-teman. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.